Mario Dandi bersama rekannya Shane Lucas dan kekasihnya AG menganiaya David Ozora hingga terluka parah. Akibat kasus ini, ayah Mario yang merupakan pegawai kantor pajak ikut terseret hingga menjadi tersangka pencucian uang. Mario Dandi Satrio divonis melakukan penganiayaan berat secara terencana terhadap David Ozora. Selain Mario, kasus penganiayaan ini juga melibatkan Shane Lucas dan seorang perempuan berinisial AG, kekasih Mario. AG telah lebih dulu dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara lantaran terbukti turut serta dalam penganiayaan David Ozora. Kasus penganiayaan ini dipicu karena Mario marah kekasihnya AG diduga mendapat perlakuan tidak baik dari David Ozora. Shane dan AG ikut menyaksikan penganiayaan. Bahkan Shane merekam aksi keji Mario atas perintah Mario. Akibat penganiayaan ini, David Ozora harus dirawat di rumah sakit. Keluarga David Ozora kemudian mengajukan restitusi atau ganti rugi kepada para terdakwa melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebesar 52 miliar rupiah. Namun LPSK menyebut angka yang pas adalah 120 miliar rupiah. Namun belakangan ayah Mario Dandi, Rafael Alun Trisambodo, yang kini menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang, menolak membayarkan restitusi anaknya. Rafael menyebut anaknya telah dewasa sehingga Mario lah yang harus membayar restitusi. Selain itu, seluruh aset dan rekening Rafael telah diblokir KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas selengkapnya mengenai vonis Mario Dandi dan Shane Lucas, kita akan bergabung dengan Melissa Anggraini, kuasa hukum David Ozora. Selamat sore Mbak Melissa, apa kabar? Selamat sore Mbak Zila, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak Melissa, ini tanggapan Anda terkait vonis terhadap Mario dan juga Shane yang sesuai tuntutan dari JPO ini, Mbak, tanggapannya? Iya, yang pertama terkait dengan vonis Mario Dandi, kami melihat dan harus mengapresiasi yang disampaikan oleh majelis hakim bahwa dalam sejarah di Indonesia terkait pidana penganiayaan ini adalah hukuman yang paling berat ya sepanjang sejarah hukuman terhadap penganiaya. Namun kami ada beberapa catatan terutama terkait Shane Lucas, kami melihat peranannya juga sudah terbukti tetapi di dalam restitusi tidak dimasukkan. Nah, ada beberapa hal yang kami sampaikan dari awal bahwa seluruh unsur-unsur pidana dalam delik-delik pasal yang disampaikan terkait pasal 355 junto pasal 55 KUHP ini sudah terbukti secara sempurna. Dari proses penganiayaan berat rencana ini sudah terbukti secara sempurna. Dan dilihat dalam proses persidangan terutama Mario Dandi ada beberapa hal-hal yang kami lihat ini adalah pemberatan. Dan tadi disampaikan alhamdulillah oleh majelis hakim bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang sangat sadis, sangat kejam dan ini merusak masa depan anak korban. Belum di dalam proses persidangan selalu berbohong, merusak kronologis dan lain sebagainya. Nah, dalam putusan restitusi memang ada beberapa hal yang dirubah oleh majelis hakim. Ini akan menjadi catatan bagi kami juga, Mbak Zila, karena di dalam undang-undang yang diberikan amanah untuk menghitungkan restitusi ini kan adalah LPSK. Namun kami juga mengapresiasi dalam sejarah di Indonesia ini juga restitusi terbesar. Meskipun ini kalau kami mencermati nilainya bukan turun ya. Dari 120 miliar yang dihitungkan oleh LPSK menjadi 25. Sebenarnya bukan turun tetapi hakim belum menghitungkan secara utuh hal-hal yang proyeksi pemenuhan psikologis David, pemenuhan kesehatan, masa depan dan lain sebagainya, bahkan ya hanya dihitungkan berdasarkan polis asuransi 1 tahun seperti itu. Jadi terkait langkah ini apa yang akan Anda lakukan, Mbak Melissa? Kami melihat tadi terkait Shane Lucas, dia sudah menyampaikan akan melakukan banding, dan ini akan saya rasa jaksa juga akan banding. Kami akan mendorong terhadap jaksa penuntut umum yang pertama terkait dengan kondisi psikis dan mental David terkini. Sebenarnya tadi suratnya sudah disampaikan ke persidangan, tetapi memang ada keterlambatan dari PPA menyerahkan dokumen kondisi tersebut sehingga hari ini belum diterima oleh majelis hakim. Dalam upaya selanjutnya ini akan diserahkan ya. Ini juga akan berdampak terkait restitusi. Dan kemudian kami juga akan berdiskusi kepada LPSK. Memang tadi dalam putusan hakim membuka ruang terhadap keluarga untuk mengajukan gugatan perdata
ke depannya ya, sehingga biaya-biaya memang belum sempurna, belum paripurna dihitungkan oleh majelis hakim. Oleh karena itu mengapa hakim tidak menggantikan ini dengan pidana penjara? Sebenarnya itu yang diharapkan oleh ayahnya korban apabila tidak mampu dan tidak mau membayar biaya restitusi, maka semestinya ditambahkan hukumannya. Tetapi kami memahami memang hak dan kebutuhan korban hari ini adalah terkait dengan masa depannya, ke depannya ini. Terakhir yang tadi saya sampaikan Mbak Zila terkait dengan dokumen atau berkas hasil psikologis, ini David rasanya memang masih jauh dari kata normal. Bahkan dari ahli psikologis menyampaikan kondisi psikis dan emosi, level emosinya itu setara dengan anak berusia 5 tahun gitu. Kita bisa bayangkan bagaimana butuh waktu dan proses anak seusia 17 tahun tetapi isi kepalanya anak bocah, seperti itu Mbak. Itu artinya apakah ada penurunan pengembangan kesehatan atau penurunan kesembuhan begitu dari David dibandingkan dengan awal-awal kemarin kan sempat diberitakan bahwa David sempat mengalami progres begitu ya. Tapi ini termasuk dalam penurunan kesehatan gitu Mbak Melisa yang Mbak Melisa sebutkan tadi? Yang mengalami perkembangan itu terkait dengan motorik, terkait dengan fisiknya. Ini yang terus membaik ya. David sudah bisa berjalan, tadinya sangat-sangat miring ya, di bahu kirinya sekarang sudah lebih lancar. Tetapi terkait dengan kognitifnya, cara berpikirnya, emosinya, IQ-nya, ini yang drop sekali gitu. Sementara itu adalah sumber dia beraktivitas. Bagaimana seorang David nanti di usia produktifnya bisa dan mampu berada di lingkungan formal, masuk ke dunia kuliah, bekerja, dan ini kan yang belum dihitungkan juga oleh majelis hakim. Seperti itu. Mbak Melisa, tadi soal restitusi kita kembali lagi, ini soal ketidakmampuan Mario Dandi misalnya tidak mampu untuk membayar 25 miliar rupiah restitusi itu diganti dengan 7 tahun penjara. Apakah jadi Mbak Zila, saya rasa itu di dalam tuntutan ya, di dalam putusan hari ini hakim sudah mengeliminir tidak ada pengganti terhadap restitusi gitu. Sehingga jadi artinya kalau misalnya nggak bisa bayar terus gimana Mbak? Itu dia yang kita pertanyakan juga di dalam upaya selanjutnya. Apakah restitusi ini bisa dieksekusi ya? Karena tidak ada daya paksa. Daya paksa satu-satunya hanya terkait mobil Rubicon. Ya, yang harus dijual itu ya. Yang harus dijual lalu dibayar untuk penghitungan restitusi. Nah, terkait yang lain kan belum dilakukan verifikasi terkait dengan harta-hartanya. Nah, tapi hakim kan tetap membuka ruang untuk kita bisa melakukan upaya-upaya selanjutnya. Tetapi seandainya hari ini hakim lebih berani menghitungkan biaya produksi, karena hakim tadi sempat mengutip ya bagaimana ahli medisnya David, dokternya David menyampaikan kondisi David tidak mungkin kembali seperti sedia kala. Tetapi hakim ya terkait dengan restitusi, emang ini adalah angka terbesar sepanjang sejarah, tetapi hakim kurang berani untuk memasukkan biaya-biaya yang lain termasuk terkait dengan asuransi. Hakim menganggap asuransi sudah terbayarkan, jadi itu tidak dibebankan kepada terdakwa. Pertanyaan kami adalah asuransi ini kan yang bayar adalah orang tua David, di mana hari ini juga tidak bekerja gitu, dan itu belum dihitungkan di dalam hitungan majelis hakim. Ini pertanyaan kami, apakah hakim bisa serta-merta mengeliminir putusan dari LPSK atau seperti apa? Ini yang nanti kita akan terus berkomunikasi dengan jaksa penuntut umum. Seperti itu Mbak. Baik, kalau tadi itu juga Mario Dandi juga Shane Lucas gitu, apalagi Shane Lucas sama sekali tidak dibebankan restitusi. Tapi tadi kalau kita lihat Mbak Melisa kalau sempat menyaksikan begitu, keluarga dari Shane Lucas ini juga meminta untuk hukuman Shane Lucas diberikan seringan-ringannya. Tanggapan Anda, karena merasa bahwa Shane Lucas telah kooperatif dan merasa dia ditekan juga oleh Mario Dandi. Iya, jadi narasi seolah-olah Shane Lucas adalah korban ini agak konyol ya menurut kami. Mereka menyampaikan kenapa Shane Lucas 5 tahun sementara anak AG 3,5 tahun. Anak AG itu sebenarnya kalau di dalam diiniin ke dewasa, maka dia tuh sebenarnya 7 tahun. Hanya karena dia anak-anak maka makanya dia jadi 3,5 tahun. Artinya hakim pun memandang peranan si Shane Lucas ini di bawah daripada peranannya anak AG. Dia diberikan vonis 5 tahun itu adalah kemurahan hati dari majelis hakim. Saya rasa sebenarnya dia patut bersyukur ya. Bahkan di dalam proses persidangan itu sudah nyata, sangat tidak terbantahkan bagaimana peranannya, bagaimana chat-chatannya, bagaimana dia memang sudah tersinkron dengan niat jahatnya Mario Dandi. Nah ini yang mereka masih denial ya. Tapi buat kami ya sudah kami mensupport apresiasi terhadap putusan hari ini. Baik Mbak Melisa, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Mbak Melisa Anggreni, kuasa hukum David Ozora telah bergabung bersama iNews Room. Salam sehat selalu.